Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zamasari. Ini adalah pertemuan yang kedua untuk belajar CodeIgniter. Jadi pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari teknik dasar penggunaan CodeIgniter. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan controller dan view. Sedangkan untuk model nanti akan dijelaskan di video tersendiri. Oke, yang pertama, definisi dari MVC. MVC ini singkatan dari model, view, dan controller. Model adalah bagian dari sebuah kelas, bukan sebuah kelas ya, dari sebuah framework yang menangani database. Jadi retrieval information retrieval itu ditangani oleh bagian model ini. View itu bagian dari user interface. Jadi yang pengguna web application itu yang dilihat adalah view. Sedangkan controller adalah bagian dari proses. Jadi yang menjembatani antara lalu lintas data dari database ke model, kemudian ada proses yaitu controller itu sendiri, kemudian hasil proses ini tadi ditampilkan di view. Jadi MVC adalah itu tadi. Oke, kita inginkan sebagai oke. Nah, sekarang mengapa dipisah antara model, view, dan controller? Secara garis besar sebenarnya pada saat kita menggunakan framework CodeIgniter ini kita bisa saja menjadikan model, controller, dan view itu dalam controller saja. Tetapi pada saat kita membuat sebuah aplikasi atau project yang sangat besar, itu akan lebih baik ketika ada tim yang membangun bagian model, biasanya mungkin di bagian pembuatan web service atau API begitu. Kemudian ada bagian yang menangani controller, di mana data yang diambil dari database tersebut kemudian diolah, dilakukan perhitungan, pengolahan atau pemformatan data dan lain sebagainya sebelum ditampilkan ke bagian view atau dikirim ke bagian view. Sedangkan bagian view adalah bagian user interface dan user experience. Jadi pada saat pembuatan user interface itu bisa ditangani oleh tim yang lain sehingga bisa dipecah-pecah dan pekerjaan akan menjadi lebih cepat. Begitu. Oke. Nah, sekarang controller. Oke. Saya jalankan dulu AMPPS-nya. Kemudian browsernya. Oke. Saya buka browsernya, stop, kemudian buka juga Sublime Text-nya. Ini yang terakhir kita setting di project. Oke, ini kita buka promnet.dev. Oke, sampai sini. Oke, yang pertama adalah controller. Oke, jadi controller itu ada di bagian folder controller. Pada saat kita menjalankan CodeIgniter pertama kali, itu yang kita buka adalah controller welcome ini. Jadi controller welcome ini pertama kali dijalankan. Kemudian dari controller ini kita buka dulu. Jadi kita buat
bukan kita buat ya, ini sudah disediakan. Default dari controller pada CodeIgniter adalah class welcome. Di sini yang perlu kita perhatikan, class adalah kumpulan dari metode-metode atau function-function. Class welcome ini itu memiliki satu function, namanya adalah function index atau method index. Jadi pada saat CodeIgniter pertama kali menjalankan sebuah kelas, maka kelas tersebut secara otomatis akan mencari metode index untuk pertama kali. Jadi misalkan kelas welcome ini, maka dia akan memanggil metode index. Di dalam metode index ini ternyata memanggil objek this load view. Artinya dia memanggil view dan nama view-nya adalah welcome underscore message. Jadi kalau kita lihat pada folder view, kita dapat melihat ada sebuah file dengan nama welcome underscore message. Dan yang perlu kita ingat, nama kelas pada CodeIgniter, awalan nama kelas selalu dengan huruf besar, kemudian mengextend CI controller, dan nama filenya juga wajib menggunakan huruf awalannya huruf besar. Oke, kita langsung saja ya, kita coba. Semisal kita membuat sebuah controller baru, file kita namakan hello php. Oh ya, lupa, huruf H dari setiap file class pada controller harus besar ya, seperti ini. Kita simpan. Nah, kita buat tag PHP-nya seperti ini. Kemudian kita buat kelas hello. Jadi nama kelas dan nama filenya ini harus sama. Kemudian kita mengextend CI controller, dan di dalam CI controller kita membuat sebuah metode public function index, yaitu metode yang selalu dicari pertama kali di setiap kelas. Oke, seperti ini. Kemudian kita jalankan di browser. Nah, untuk menjalankan sebuah controller, maka format yang perlu kita pakai adalah sebagai berikut. Misalkan untuk load controller welcome itu seperti ini. Kita perlu ketik index.php, kemudian nama controllernya welcome, kemudian nama metodenya index, begitu. Jadi kalau kita enter, tampilannya akan sama. Jadi formatnya adalah nama domain, kemudian index php slash nama controller, kemudian metodenya. Seandainya kita tidak menuliskan metode secara spesifik, maka CodeIgniter akan mencari secara otomatis metode index tadi. Jadi tampilan tanpa metode akan menjalankan metode index. Kalau kita tulis indeksnya seperti ini. Jadi untuk mengakses controller hello, yang perlu kita jalankan adalah hello seperti ini. Kemudian nama metodenya yaitu index. Karena metodenya index, kita tidak perlu menuliskannya, cukup seperti ini karena secara otomatis menjalankan metode index. Kosong. Jadi seperti yang diharapkan, bahwa karena metode index itu tidak menjalankan apapun, jadi isinya juga ketika kita buka juga kosong. Oke, pertama kali kita buat echo print.
Boleh pakai print, boleh pakai echo. Hello world from kode igniter, seperti ini. Jangan lupa titik komanya, simpan. Kemudian kalau kita buka di sini seharusnya muncul tulisan ini, hello world from code igniter. Kita refresh, ya, ini sudah berhasil. Jadi sebenarnya tidak sulit menggunakan controller ini, cukup seperti ini. Tapi seperti tujuan awal bahwa code igniter ini dibuat sebagai metode, sebagai framework yang memanfaatkan MVC atau model view controller, sehingga antara proses data pada controller dan tampilan pada view itu dipisahkan. Nah, untuk memisahkannya seperti ini, contohnya saya akan buat sebuah file baru untuk view. Nama controllernya terlebih dahulu, hello view .php, seperti ini. Jadi seperti ini, kosong. Kemudian kita pindahkan ini, tekan begitu, dan kita jalankan di sini, paste. Maaf sebentar, ini lupa PHP tagnya. Seperti ini. Kemudian kita simpan. Sedangkan pada controller yang tadinya berisi print hello world from code igniter, kita ubah menjadi mengeluarkan atau memanggil view dengan nama hello view ini. Jadi kita tinggal buat di sini ci load, manual saja, this load view dengan nama ini, nama filenya hello view, ya, seperti ini. Kita coba, kita rubah sedikit isinya, hello world from code igniter di load dari view seperti ini, maka tampilannya seharusnya berubah menjadi seperti itu. Kita coba load, kita refresh browsernya, ya, berarti ini sudah berhasil. Jadi controller ini akan memanggil file view dengan nama hello view pada folder views. Nah, seandainya, semisal gitu ya, kita ingin mengirimkan data ke bagian view, itu caranya bagaimana? Oke, akan saya tunjukkan. Kita buat, anggap saja karena yang akan kita kirim adalah data-data, maka kita buat sebuah variabel data yang isinya adalah, misalkan di sini saya ingin saya ingin memberikan judul pada halaman ini. Jadi di sini halaman title, HTML title. Jadi saya buat di sini hello page, halaman hello world, seperti ini judulnya. Oke. Data itu kemudian saya masukkan ke sini, data begini. Jadi isi dari data ini dikirimkan ke sini. Nah, karena datanya bermacam-macam, banyak begitu, kita perlu membuat sebuah array, sebuah array agar dapat dengan mudah dipanggil dari view. Contohnya begini,
Ini kita kasih komen dulu seperti ini. Kemudian kalau kita buat redam data, kita coba apakah muncul datanya. Data hello itu kita kita masukkan isi string ke dalam data, kemudian data ini kita kirimkan ke view. Oke, kita coba apakah bisa. Refresh. Oke, tidak ada, null, undefined variable data. Oke, memang harus menggunakan array gitu. Jadi ini kita buat title dari halaman sebagai title. Kita tampilkan. Ini bukan title tapi begini, kita coba string. Oke, iya betul, title data ya. Oke, betul. Jadi misalkan kita ingin tampilkan, kita buat seperti itu. Ini kita sudah ada isinya, HTML, title-nya kita buat begini. Kita hapus saja ini HTML, kita buat title-nya di sini PHP print title ya, seperti ini. Jadi hello world dimasukkan ke dalam data array dengan nama title, dikirim ke sini, kemudian ditampilkan. Ya, betul. Ini refresh, seharusnya ini akan berubah dengan title yang kita buat tadi. Ya, ini halaman hello world. Nah, sekarang isinya kita buat lagi, kita masukkan dalam variabel data. Kemudian ini adalah kontennya, konten seperti itu, dan isinya adalah hello world from kode igniter melalui view begini. Maka konten ini adalah variabel yang perlu kita load di sini. Jadi kita load di sini PHP print variabel konten seperti ini. Nah, kita refresh, ya berhasil. Jadi begitulah caranya pengaksesan dari controller ke view pada kode igniter. Jadi kalau kita ingin membuat banyak variabel baru gitu, ya tinggal kita tambahkan saja yang array-nya yang baru. Misalkan nanti ada model yang asalnya dari query, ya kita tinggal tambahkan data query di sini. Jadi seperti begini, data result, misalkan result dari sebuah query di model. Tapi itu untuk pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga. Jadi cukup sekian untuk pertemuan kali ini, yang menunjukkan tentang penggunaan controller dan view pada kode igniter. Jadi controller sudah oke, view oke, penjelasan singkat tentang model. Oke, penjelasan singkat tentang model. Oke.
seperti pada awalnya tadi, model adalah bagian yang mengakses data. Jadi tadi juga sudah dijelaskan data, jadi nanti kita buat resultnya seperti ini, sedangkan ini adalah pengambilan query-nya dari model, begitu ya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan saya, Zamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.